Attention! அது எடுக்கக்கூடாது. கொசு கடிச்சிச்சிங்க சார். Police, இது discipline force. Squad, attention! Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu menyimak video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang melimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Kali ini alur cerita yang akan dipersembahkan berjudul Tanakaran. இந்திய குடிமகனும் மனித நேயத்துடன் Para pemeran di dalam film ini adalah Arifu sebagai pemeran utama, Iswara Murti sebagai guru yang curang di dalam akademi tersebut, Celakanu adalah guru dari Arifu, Murtupadi juga merupakan petinggi di sekolah tersebut yang melakukan kecurangan, dan Murugan adalah teman Arifu. Selanjutnya, jangan lupa untuk selalu dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi, ini dia alur cerita film selengkapnya. Film ini didasarkan pada insiden kehidupan nyata dari tahun 1997 terkait pelatihan polisi yang terjadi di India. Sekelompok rekrutan polisi mengalami perlakuan mengerikan di sekolah pelatihan polisi. Mereka melibatkan tentara dalam menekan perjuangan kemerdekaan dan pemberontakan petani. Jadi mereka berencana untuk membentuk pasukan polisi yang besar dengan pemuda India. Kemudian terjadilah perekrutan pemuda India secara paksa ke kepolisian dengan dibekali pelatihan medan perang dan senjata oleh pemerintahan Inggris. Kerajaan Inggris semakin menjadi-jadi, mereka membuat taktik sehingga pemuda India tak memikirkan kemerdekaan untuk negaranya. Dengan peraturan yang sangat menyudutkan pemuda pribumi India untuk membuat mereka patuh akan perintah. Mereka mengenalkan latihan tentara bernama Parades yang dilakukan secara beregu. Bagi yang tak disiplin mengikuti peraturan akan diberi hukuman secara brutal. Banyak yang tak tahan akan hal tersebut sampai ada yang bunuh diri. Setelah kemerdekaan pun hal itu masih terjadi. Walau banyak perubahan yang ada pada Departemen Kepolisian, banyak hal yang tidak berubah yang masih bertahan sampai saat ini, yaitu pelatihan dan kompetisi yang dibuat selama periode Inggris. Inilah awal mula cerita pada film Tanakaran dimulai. Setelah masa kemerdekaan yaitu tahun 1998, terlihat sebuah mobil truk dengan barang angkutannya sedang menuju sekolah pelatihan polisi Tamil Nadu Pozilaru. Kemudian terlihat 4 pemuda turun dari truk dan masuk ke dalam sekolah tersebut. Ternyata keempat pemuda itu akan mengikuti pelatihan polisi Tamil Nadu. Satu pemuda bernama Arifu menjejaki setiap sudut tempat tersebut dengan menggunakan penglihatannya. Ia sangat memikirkan dan menikmati suasana pelatihan yang ada di tempat tersebut. Terlihat banyak orang tua yang datang untuk menghantar keluarganya yang akan mengikuti pelatihan polisi tersebut. Saat jam besuk sudah selesai, polisi meminta para pembesuk untuk pergi karena jamnya sudah berakhir. Tibalah pada saat pengecekan berkas. Dari beratus pendaftar, terdapat beberapa pendaftar yang tidak masuk kualifikasi berkas. Scene berpindah memperlihatkan salah satu peraturan pelatihan polisi, yaitu rambut para pendaftar harus dipotong rapi. Setelah seluruh peserta pelatihan sudah memotong rambut dengan rapi, mereka berkumpul berbaris di dalam lapangan. Tak lama datang senior polisi bernama Iswara Murti. Dengan lantangnya, ia berteriak mendisiplinkan para pendaftar agar fokus terhadap instruksinya. Iswara Murti adalah senior polisi yang sangat sadis. 18 orang pendaftar tercatat bunuh diri akibat tak kuasa menanggung kesadisannya dalam melatih. Iswara Murti mengumumkan bahwasannya hanya ada 6 toilet yang disediakan untuk para pendaftar. Pukul 4.59 harus sudah berada di lapangan. Jika telat, mereka dilarang untuk memasuki lapangan. Tak lama datanglah inspektur pelatih bernama Murtupadi.
Ia mengumumkan bahwa masa pelatihan selama 6 bulan dan ia berpesan selesaikan pelatihan dengan baik. உங்களுக்கு 9 மாசம் ட்ரைனிங் இங்கதான். இன்னும் சத்தமா என் காதுல கேட்கல. Benar saja keesokan harinya menjelang subuh, terlihat para peserta pelatihan sudah mengantre panjang di 6 pintu kamar mandi yang tersedia. Terlihat raut wajah menahan ingin buang air besar, tak jarang amarah keluar karena tak kuasa menahan sakit perut. Jam menunjukkan hampir pukul 5 pagi. Suara trompet telah tertiup menandakan bahwa mereka harus berkumpul di lapangan untuk bersiap melakukan pelatihan. Berbeda dengan Arifu, ia tetap tinggal di toilet untuk melakukan mandi pagi. Saat pagi harinya, para peserta sudah berbaris rapi. Dan terlihat kepala pelatih bernama Sanjay Kumar telah datang dan memberikan instruksi kepada para peserta pelatihan. Di akhir percakapan, Sanjay Kumar bertanya kepada para peserta apakah ada masalah yang mereka alami. Jika ada, silakan disampaikan. Kemudian Arifu mengangkat tangannya, lantas Iswara Murti dan Murtupadi langsung menatap sinis Arifu yang dengan tegas akan menyampaikan keluhannya. Arifu mengeluh mengenai penyediaan 5 toilet yang sangat sedikit untuk 350 orang peserta pelatihan. நிறைய டாய்லெட்ஸ் இருக்கு. நீங்க ஏன் வெறும் 5 டாய்லெட்ஸ் மட்டும் ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கீங்க? ஐயா, Latihan pun dimulai, Iswara Murti mulai memimpin pasukannya. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh pasukannya, Iswara Murti tak segan-segan menampar, menendang, memukul, dan sangat sadis. Frog jump position. Frog jump position. On it. Ada salah satu peserta latihan yang sudah berumur mengadu kepada Arifu dan beberapa teman lainnya bahwasannya ia telah dilecehkan dan disiksa oleh teman pasukannya agar ia berhenti dari pelatihan tersebut. தாங்க முடியல தம்பி, எனக்கு என்ன செய்யறேனே தெரியல. Salah satu polisi bernama Celakanmu yang dipanggil ke ruangan komandan polisi memberikan berkas kepada komandan polisi. Ia berkata bahwa ia diberikan hukuman selama 16 tahun tetap menjadi polisi karena telah memukul Inspektur Murtupadi. Sebab Murtupadi memakinya. Bukan mendapatkan perlakuan baik, Celakanmu diusir dari dalam ruangan dengan berkas yang dilemparkan ke hadapannya. Malam harinya saat hendak mandi, betapa terkejutnya Arifu saat melihat paman Madasami, yaitu rekan pelatihannya yang mendapatkan perlakuan kurang baik oleh teman pasukannya, melakukan bunuh diri di kamar mandi. Sontak Arifu dan 2 orang yang dikucilkan dalam kelompoknya sangat sedih akan hal tersebut. Setelahnya beberapa orang menemui polisi Celakanmu yang sedang dibawa pengaruh minuman beralkohol. Ia berkata bahwasanya Iswara Murti dan Murtupadi adalah orang yang berkuasa di tempat tersebut. Tak ada yang bisa menyelesaikan pelatihan jika menentang perkataan mereka. ஈஸ்வரமூர்த்தி முத்துப்பாண்டியம் Celakanmu menyarankan mereka untuk menyelamatkan hidup mereka dengan pergi dari tempat tersebut dan kembali ke rumah. Pagi harinya saat sedang mengantre di kamar mandi, salah satu peserta sudah tak tahan ingin membuang air besar hingga ia mengeluarkannya di dalam celananya. Melihat hal tersebut, Arifu marah karena tak ada satupun dari dalam kamar mandi yang mau bergantian. Hingga akhirnya ia mendobrak salah satu pintu kamar mandi yang terkunci hingga beberapa orang lainnya pun ikut menabrak pintu kamar mandi lainnya. Karena perbuatannya, ketiga orang yang mendobrak kamar mandi termasuk Arifu diberikan hukuman oleh Iswara Murti. Keesokan paginya, ketiga orang tersebut dibariskan dalam lapangan untuk mendapatkan hukuman berlari selama 1 jam. 1 மணி நேரம் full ED. Trompet telah berbunyi tanda bahwa hukuman mulai berjalan mengelilingi lapangan sesuai instruksi Iswara Murti. Gerakan tiap gerakan mereka lakukan hingga 2 orang tak sadarkan diri akibat kelelahan. Tetapi Arifu tetap bertahan melakukan gerakan tiap gerakan yang diperintahkan. Come on. Push up. Push up. Inna வேகமா ஓடு. ஓடு. Saat menit-menit terakhir, Arifu sempat akan tumbang. Tapi karena keseriusan dan kegigihannya, 1 jam hukuman berlari bisa ia lewati. Malam harinya di atas sebuah gedung tempat biasa Celakanmu bersantai, ia membicarakan Arifu atas kegigihan dan kekuatannya menghadapi Iswara Murti. Ia begitu bangga karena tak banyak orang yang bisa mengalahkan perintah Iswara Murti. Salah satu temannya berkata dan memohon kepada Celakanmu untuk jadikan Arifu sebagai polisi karena itu keinginan Arifu dan keinginan ayahnya sejak dahulu. Polisi wanita yang berada di sana hanya terdiam senyum dan ikut bangga kepada Arifu. Seluruh peserta memporak-porandakan seluruh berkas, melempar kursi dan meja membuat kekacauan. Pasukan polisi dikerahkan untuk mengatasi kericuhan tersebut. நீங்க force இருக்குங்க.
Saat tiba di tempat kericuhan, mereka saling kejar-mengejar. Para polisi memukul dan menendang para peserta latihan seperti seekor binatang. Malam harinya, para peserta pelatihan babak belur dan dikumpulkan dalam lapangan. Komandan polisi memberikan ceramah kepada para peserta pembuat kericuhan. Saat di akhir ceramahnya, Arifu mengangkat tangan dan berkata bahwa mereka tidak takut pelatihan dan juga kematian. Orang-orang yang mati pada pelatihan ini tidak mati karena alasan emosional, melainkan menolak memberikan suap. நீங்க உங்க நிர்வாகத்தை தயார்படுத்துங்க சார். Mendengar perkataan Arifu, Murtupadi dipanggil oleh Sanjay Kumar dan dimarahi mengenai pengumpulan uang atau suap tersebut. Jika ada orang yang masih melakukan suap, ia tak segan-segan melakukan tindakan keras terhadap orang tersebut. Murtupadi kemudian mengumumkan bahwa besok komandan akan datang untuk memilih pasukan untuk kompetisi tanpa pemberitahuan apapun. Murtupadi menginginkan kedua tim Iswara Murti terpilih untuk final. Terlihat Celakanu dan Timur memanggil Arifu memberitahukan bahwa besok akan ada kompetisi dadakan. Ia berkata bahwa besok mungkin akan menjadi hari akhir Arifu berada di tempat ini. என்ன ஒன்று காக்கி சட்டை போடணுன்ற ஆசையோடு வந்தேன். ரவுண்டில் இறங்குறது நாளைக்கு தான் கடைசி நாளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Mendengar perkataan Celakanu membuat pikiran Arifu semakin bertambah, hingga ia lari mengelilingi lapangan untuk mengingat semua kesedihan yang pernah dialami oleh ayahnya. Scene berpindah menceritakan kemalangan yang Arifu dan ayahnya alami sewaktu dulu. Mereka mendapatkan perlakuan buruk dan tak mendapatkan keadilan dari polisi. Ayah Arifu mendapatkan perlakuan buruk, ditentang, ditampar, dipukul, dan mendapatkan perlakuan memalukan di hadapan mata Arifu, hingga tak lama dengan pesan agar ia menjadi seorang polisi keadilan, hingga tak lama ayahnya mengembuskan napas. Tibalah pada kompetisi yang dimulai dari pasukan satu, yaitu pasukan Iswara Murti yang sangat terlatih baris berbarisnya. Berbeda dengan Iswara Murti, Celakanu sudah pesimis untuk memimpin pasukannya. Hingga akhirnya Arifu dengan beraninya mengambil alih pasukan hingga ia yang memimpin. Dengan lantang dan berani, Arifu memimpin pasukannya. Sampai-sampai membuat Murtupadi dan Iswara Murti tertegun. Komandan polisi sangat menyukai kinerja Arifu dalam memimpin pasukan hingga ia memberikan selamat kepada Arifu. Dan pada akhirnya komandan memilih dua tim termasuk tim Celakanu dan Arifu untuk melaju ke babak final. Betapa bahagia pasukan Arifu saat mendengar hal tersebut sampai-sampai mereka mengangkat Arifu sebagai tanda kebahagiaan. Malam harinya saat Arifu sedang berjalan, polisi wanita bernama Timur menghampiri Arifu dan ia menanyakan keberadaan Celakanu kepada Arifu. Timur berkata bahwa mereka menerima daftar promosi SI tetapi nama Celakanu tidak ada di sana. Sehingga ia merasa sakit hati. Arifu berusaha mencari Celakanu, ternyata Celakanu di tempat biasa ia bersantai. Terlihat Celakanu banyak meminum minuman beralkohol karena ia merasakan kesedihan. Arifu bertanya mengenai keputusasaan Celakanu sebab nama yang tak muncul dalam daftar SI. Celakanu berkata bahwa namanya tak akan muncul di daftar manapun. Itu terjadi sudah sekitar 20 tahun. Bahkan sampai saat ini hal tersebut disebabkan oleh Murtupadi. Celakanu telah memenangkan medali emas pada parade seluruh India dan memenangkan berbagai medali tingkat negara bagian. Tapi tak akan membuatnya dihormati oleh Murtupadi. Akhirnya Arifu mengajak Iswara Murti untuk bertarung. Apabila ia kalah, Arifu akan melepaskan seragam haki yang selalu ingin ia kenakan. Tapi sebaliknya apabila Iswara Murti kalah, ia akan melepaskan seragamnya dan berhenti dari pekerjaan tersebut. Setelah pertemuan Iswara Murti dan Arifu, Celakanu menasihati Arifu karena tindakannya tersebut. Kini kesempatan Arifu untuk menjadi seorang polisi sedang berada di ujung tanduk. Kini Arifu hampir kehilangan kesempatan itu karena melakukan taruhan dengan Iswara Murti. Kemudian Arifu tetap mempertahankan argumennya karena menurutnya Iswara Murti selama ini salah dan tak selamanya ia harus melakukan kesalahan dan ketidakadilan tersebut, bahkan membuat nyawa orang lain menghilang. Setelahnya terlihat setiap tim dari pasukan Celakanu dan Iswara Murti berlatih keras untuk kompetisi. Tetapi di samping itu salah satu peserta bernama Murugan yang memiliki badan yang gempal dari pasukan Celakanu selalu melakukan kesalahan. Sehingga ia selalu dipojokkan oleh teman-teman sekelompoknya kecuali Arifu. Saat istirahat dari latihan mereka kumpul bersama membincangkan Murugan yang tak pernah konsisten. Menurut salah satu dari pasukan Celakanu mereka akan kalah karena Murugan. Rupanya perbincangan mereka didengar oleh Murugan.
Terlihat mata Murugan diselimuti air mata yang hampir jatuh. Ia sadar bahwa timnya akan kalah karenanya. Ia menjelaskan sebetulnya sudah sejak lama ia ingin pergi. Tetapi Arifu selalu mencegahnya. Ia sadar bahwa ia tak bisa tampil pada parade tersebut dengan bentuk tubuhnya yang seperti itu. Sampai akhirnya ia berlari berusaha untuk lompat dari atas gedung, tetapi terlihat teman-teman Murugan berlari untuk mencegahnya agar tak melakukan hal tersebut. Di sisi lain terlihat Murtupadi dan Celakanu sedang berdua membicarakan sesuatu. Ternyata Murtupadi berusaha menghasut Celakanu agar ia mengalahkan timnya dan memenangkan tim Iswara Murti dengan iming-iming mempromosikannya ke SI dan membatalkan hukuman, lalu menjadikannya seorang perwira. Percakapan tersebut rupanya didengar oleh pasukan Arifu dan terjadilah kesalahpahaman. Setelah mendengar perkataan Murtupadi, Celakanu tak mengatakan apapun dan langsung pergi meninggalkan Murtupadi. Setelahnya, Celakanu terlihat sedang berbicara berdua dengan Arifu dan membicarakan soal pembicaraan Murtupadi kepadanya tadi. எனக்கு நீ எத்தனை சமம் இருந்தாலும் Tibalah waktu kompetisi berlangsung. Ternyata benar saja Murugan tak ikut kompetisi dengan alasan kakinya cedera. Dan apabila ada yang memanggilnya untuk masuk ke lapangan, Murugan memintanya untuk berpura-pura pincang. Kompetisi dimulai. Terlihat pasukan Iswara Murti dan pasukan Celakanu memasuki lapangan kompetisi. Celakanu melapor kepada komandan polisi bahwa pasukannya berjumlah 26 orang dan satu orang tak mengikuti kompetisi dengan alasan kaki cedera. இங்கே அந்த பையன் நல்லா பெரேட் பண்ணுவாங்க, அது திடீர்னு காலில் அடிபட்டதுனால. Mendengar perkataan Celakanu, Iswara Murti tak tinggal diam. Ia berkata bahwa dalam suatu kompetisi pasukan harus lengkap, apabila tak lengkap maka melanggar aturan. Kemudian Celakanu berkata bahwa salah seorang dalam pasukannya cedera pada saat kompetisi akan berlangsung. Iswara Murti yang tak percaya dengan hal itu langsung berbicara bahwa alasan lain mengapa satu orang dalam tim Celakanu tak ikut kompetisi adalah karena orang tersebut tak bisa melakukan parade dengan baik. Mendengar hal tersebut, komandan polisi langsung memerintahkan untuk memanggil Murugan masuk ke lapangan kompetisi. Mendengar pengumuman namanya dipanggil, akhirnya Murugan memasuki lapangan, tetapi celakanya ia lupa bahwa ia harus berakting bahwa kakinya cedera. Akhirnya Murugan tetap masuk ke dalam barisan. Atas kecerobohannya, Murugan meminta maaf kepada teman-teman pasukannya. Kompetisi parade dimulai oleh pasukan Celakanu. Celakanu terlihat mengumpulkan percaya dirinya untuk memimpin pasukannya. Terlihat pula wajah-wajah serius dalam melakukan instruksi yang diperintahkan Celakanu kepada pasukannya. Murugan yang biasanya melakukan kesalahan terlihat dengan percaya diri melakukan perintah tanpa melakukan kesalahan lagi. Terlihat wajah Iswara Murti sedikit tercengang atas parade yang dilakukan pasukan Celakanu. Selanjutnya, giliran pasukan Iswara Murti melakukan parade. Awal mula, gerakan demi gerakan berhasil dilakukan. Tetapi semakin lama, Iswara Murti terbayang-bayang akan pasukan Celakanu yang berhasil melakukan parade dengan sangat baik. Hal itu mengganggu pikirannya hingga ia salah menyebutkan instruksi dan aba-aba untuk pasukannya. Konsentrasinya buyar hingga pasukannya menjadi bingung dan melakukan kesalahan atas perintahnya. Hingga salah satu orang pasukannya terjatuh dan akhirnya membuat pasukan Celakanu memenangkan kompetisi. Celakanu terlihat bangga atas kemenangan pasukannya dan ia terlihat haru bahagia melihat wajah Arifu. அதனால தான் உன்னை ஜெயிக்க வச்சேன். ஐயா, Tetapi walau demikian, ia tetap pesimis walau tim mereka menang, tetapi apakah medali itu akan diberikan kepada pemenang sesungguhnya oleh orang-orang yang picik tersebut. Benar saja medali diumumkan untuk tim Iswara Murti, bukan tim Celakanu. Terlihat raut kecewa dari wajah Arifu dan pasukannya atas apa yang diumumkan oleh Murtupadi. Teman-teman Arifu bertanya kepadanya mengapa hal itu bisa terjadi padahal yang memenangkan parade adalah tim mereka. Teman-teman pasukannya menekan Arifu untuk menanyakan ketidakadilan yang mereka dapatkan. Ternyata benar saja terdapat kecurangan dalam kompetisi tersebut. Inspektur Mati yang memperjuangkan kebenaran atas kemenangan pasukan Celakanu pun tak bisa menghentikannya. Arifu yang merasa kecewa tak sepatah kata pun dilontarkan ketika lewat di hadapan Inspektur Mati. Sampai-sampai Mati menanyakan hal tersebut kepada Arifu yang berjalan di hadapannya. Mendengar hal tersebut, Arifu langsung berkata bahwa permintaan terakhir ayahnya adalah untuk memakai seragam tersebut dan bekerja sebagai polisi yang jujur. Itu sebabnya ia siap untuk mengenakan seragam tersebut terlepas dari konsekuensinya. Namun di kepolisian, kebenaran, kejujuran, latihan, kerja keras, bakat tak ada pentingnya. Lalu menurutnya, apa gunanya ia di tempat itu? Kemudian ia berkata bahwa ia akan pergi.
Lalu Mati berkata kepadanya, itu adalah sistem yang diciptakan oleh orang Inggris nakal dan politisi idiot. Orang jujur memang akan menderita akan hal tersebut. Oleh karenanya mereka harus mengubah hal tersebut. Jika bukan mereka, maka siapa lagi yang akan mengubahnya? Jika ia memandang dan kagum atas medali dan pengakuan, lantas apa bedanya ia dengan Iswaramurti yang tak pernah melayani rakyat? Ketika seorang mengalami masalah, seorang polisi adalah orang pertama yang mereka hubungi. Jika terdapat seseorang yang ramah dan jujur sepertimu, maka masalah dapat dipecahkan dengan cara yang benar. Oleh sebab itu, Mati berkata bahwa mereka semua harus bergabung dengan kepolisian. Mendengar hal tersebut, Ariful lantas terngiang perkataan ayahnya yang telah wafat, dan di akhir percakapannya dengan Inspektur Mati, ia ingin memeluknya seperti Ariful memeluk ayahnya yang telah tiada. Akhirnya Ariful bergabung dengan kepolisian dan dengan bangga ia mengenakan seragam polisi demi menegakkan kejujuran dan keadilan. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film yang berjudul Tanah Karan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat selalu untuk dukung SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.